Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP 900 ribuan dari Poco yaitu C71 teman-teman. Kemarin kita sudah sempat unboxing dan hari ini kita akan review tipis-tipis ya dari spesifikasi dan juga desain dari HP ini layak nggak ya untuk dimiliki di tahun 2025 ini di harga yang sangat murah meriah di tipe low-end-nya Poco C71. Oke, langsung aja HP ini mengusung desain yang cukup mewah di harga 900-an menurut saya teman-teman. Karena kalau dilihat dari backdoornya, HP ini tuh istimewa ya, tidak polosan. Kita lihat aja desainnya nggak pernah gagal. Pada bagian sebelah kirinya ini polos yang menyambung langsung ke bagian frame kameranya. Di sebelah kanannya ini ada tekstur-tekstur garis-garis dan sebelah kanannya ini juga halus teman-teman, seperti pada bagian sebelah kirinya. Ini tekstur garisnya hanya gambar sepertinya. Jadi tidak bergerigi-gerigi gitu teman-teman ya. Lah lebih bagus ya kalau bergerigi malah bisa meninggalkan kotoran ataupun debu yang bisa nyelip-nyelip pada bagian geriginya ini teman-teman. Meski desainnya sangat mewah seperti ini, untuk backdoornya juga masih menggunakan polikarbonat. Dan sayang banget pada bagian sebelah bawahnya ini masih kerasa kopong banget teman-teman. Kalau kita sentuh rasanya masih kopong banget ya. Ada getaran denyut jantung gitu. Overall sekilas kalau kita lihat memang desainnya mirip banget dengan saudaranya yaitu Redmi A5 teman-teman. Terutama pada bagian frame kameranya ini mirip banget. Yang menjadi pembeda ya di Poco C71 lebih mewah aja untuk desainnya. Pada sisi sebelah kanannya ada tombol power dan tombol volume. Untuk tombol powernya ini menyatu dengan fingerprint teman-teman ya. Langsung aja kita coba untuk kecepatan dari fingerprintnya. Untuk harga 900-an, untuk fingerprintnya sudah cukup oke, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lemot juga. Dan HP ini juga sudah support di Face ID teman-teman ya. Kalian bisa manfaatin aja menggunakan keamanan pola, menggunakan keamanan PIN, menggunakan fingerprint ataupun Face ID-nya. Pada bagian sebelah kirinya ini terdapat SIM tray saja yang mengadopsi triple slot. Jadi aman banget buat pasang 2 kartu dan 1 micro SD. Di sisi sebelah atasnya ini hanya ada speaker dan pada bagian bawahnya ada jack audio 3,5. Dan ada port USB-C dan second microphone. Poco C71 ini masih menggunakan speaker mono teman-teman ya, yang berada di bagian atas, bukan di bawahnya lagi. Ini cukup beda teman-teman ya. Tapi kalau kita main game, kadang kita tertutup dengan tangannya ya. Akhirnya suaranya itu geber-geber gak jelas gitu. Jadi pintar-pintar untuk memposisikan tangan kalian biar tidak tertutup untuk mikrofonnya. Lanjut pada bagian dimensinya, HP ini mengusung ketebalan 8,3 mm dan beratnya di 193 gram. Masih worth it di harga 900 ribuan. HP ini tergolong masih tipis dan juga ringan. Untuk warnanya sendiri selera teman-teman ya. Ada warna netral, warna hitam, ada warna biru dan juga warna emas. Untuk warna yang saya pegang ini adalah warna emas. Ya emasnya mungkin nggak begitu mencolok banget ya. Kelihatannya kalau kita sinar gini malah kelihatan kayak silver gitu. HP ini juga sudah mengadopsi IP52 yang tentunya sudah tahan debu dan juga percikan air. Kalau buat berenang belum bisa teman-teman ya. Beralih pada bagian layarnya sendiri, untuk layarnya berukuran 6,88 inci yang panelnya mengadopsi IPS LCD. Untuk refresh rate-nya sudah cukup oke ya, di 120 Hz. HP 900 ribuan sudah smooth banget untuk layarnya. Dan untuk gambar yang dihasilkan pun nggak mengecewakan ya, sudah cukup oke, tajam tapi nggak tajam-tajam banget. Yang dibilang jernih juga jernih tapi nggak jernih-jernih banget. Ya HP 900 ribuan ya kayak gini lah hasilnya. Tapi menurut saya ini sudah worth it banget ya buat nonton film ataupun main gaming gitu. Kita beralih pada dashboard bajunya sendiri. Untuk HP satu ini ditenagai chipset dari Unisoc Tiger 7250 atau 7250 dengan dukungan fabrikasi 12 nanometer. Juga dikolaborasikan dengan konfigurasi RAM 4+4 dan 6 GB. Internal storage-nya di 64 dan 128 GB. Untuk unit yang pegang ini di RAM 4+4 dan internal 128 GB. Jenis penyimpanannya sendiri masih menggunakan eMMC 5.1. Untuk sistem operasinya sendiri yaitu menggunakan Android 15 atau Vanilla Ice Cream. Sudah paling terupdate teman-teman. Beralih pada sektor fotografinya sendiri, HP ini didukung dengan resolusi 32 megapiksel untuk kamera belakang dan 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Untuk masalah hasil, ya apa adanya teman-teman ya, jangan berharap banyak itu. Ya masih worth it digunakan tapi tidak bagus-bagus banget.
Untuk perekaman video sendiri bisa di 720 30 fps dan 1080 30 fps. Berikut hasil dari perekaman dan jepretan foto dari Poco C71 menggunakan Poco C71 di resolusi 1080 30 fps. Ini belum ada stabilisasinya ya teman-teman, jadi guncangannya kerasa banget buat jalan kayak gini. Ini masih pelan-pelan jalannya ya, belum jalan yang kencang ataupun lari. Kalau lari pasti goyang banget. Kerasa sekali ya guncangannya. Oke teman-teman, ini di perekaman 1080 30 fps kamera depan ya. Ini tanpa filter, tanpa edit. Hasilnya kayak gini ya. Puye banget teman-teman. Untuk rumput-rumputnya kurang begitu hijau, wajah saya juga kelihatan kayak ini ya, keriput gitu ya. 8 megapikselnya dari Poco C71. Oke, terakhir kita bahas pada kapasitas baterai yang dibenamkan, yaitu berkapasitas 5200 mAh. Ini sudah mantap banget ya, HP 900 ribuan, baterainya badak, kameranya juga lumayan lah ya untuk digunakan sehari-hari, mengabadikan momen ataupun buat perekaman video yang biasa-biasa aja. Dengan kecepatan pengisian daya dia tuh 15 watt, ya kurang lebih 1,5 jam bisa full ya dari kapasitas 5200 mAh. Kalau dilihat dari harganya ini cukup worth it untuk dibeli teman-teman ya. Dari desainnya sudah cukup mewah, ukurannya juga cukup jumbo ya untuk nonton film dan juga main gaming. Untuk hasil kameranya ya lumayan lah ya. Gak bagus-bagus amat juga nggak buru-buru amat, masih bisa digunakan apa adanya. Kalau untuk fitur-fitur jangan berharap banyak teman-teman ya, sebagai eraser untuk penghapusan background dan lain sebagainya, HP ini belum worth it. Jadi apa adanya aja dengan spesifikasi yang sudah dimuat di C71 ini dengan harga 900-an ini sudah cukup oke banget di tahun ini ya. Buat teman-teman yang masih nabung ya, punya budget yang cukup minim, ya daripada mikir-mikir beli HP second atau beli HP bekas, bisa merapat aja ke Poco C71. Overall dari keseluruhan saya lebih oke ya ketimbang beli HP second, mending merapat aja ke HP baru Poco C71. Lebih worth it untuk dibeli. Kalau ditinjau dari kapasitas baterai juga badak ya. Dari kamera oke, mesinnya standar-standar aja, untuk hasil kameranya juga cukup oke. Terakhir kalau kalian tanya, "Bang, HP ini worth it untuk dibeli atau enggak, Bang?" Saya rasa sangat worth it banget. Dengan harga segitu, kalian bisa dapetin yang cukup lumayan ya buat pemakaian aktivitas sehari, baik sosmed ataupun gaming-gaming ringan gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja review kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada yang pengen komen, komen aja di kolom komentar, saya aktifkan. Dan boleh tanya-tanya juga, kalau saya pas free juga saya bisa jawab langsung teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Pat Ulisi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.